Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya di zaman sekarang ini nyari pasangan rasanya susah banget? Padahal kalau dipikir-pikir, pilihan kan banyak banget, apalagi ada aplikasi kencan di mana-mana. Kadang jadi mikir, ini masalahnya di kita, apa jangan-jangan di sistemnya? Pertanyaan bagus banget. Dan dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bedah kenapa pasar kencan modern ini sering banget terasa macet. Betul, kita nggak akan kasih tips pacaran, tapi kita bakal lihat dari kacamata ekonomi perilaku, pakai beberapa sumber menarik yang sudah Anda bagikan. Tepat, sumber-sumber ini menarik banget karena langsung nunjuk kelemahan mendasar dari desain aplikasi kencan. Oh iya, Iya, dan perbandingannya itu nggak terduga. Sumber ini bilang cara kita nyari pasangan itu ternyata mirip banget sama cara kita milih komputer atau merencanakan dana pensiun. tunggu, komputer dan dana pensiun, hubungannya apa? Nah, itu dia. Semua pasar ini kencan, teknologi, keuangan, seringkali gagal karena mereka gagal paham gimana cara kita sebagai manusia itu berpikir, dan yang lebih penting, gimana kita merasa. Oke, jadi intinya bukan cuma soal swipe kanan atau kiri ya. Ini soal desain yang lebih fundamental. Misi kita kali ini adalah membongkar kenapa daftar spesifikasi di profil seringkali gagal total menangkap esensi seseorang. Dan mungkin, coba bayangin, ada nggak sih cara yang lebih manusiawi untuk menemukan kecocokan di dunia digital ini? Oke, mari kita mulai dari sebuah cerita yang ada di sumber Anda, yang menurut saya sangat mewakili masalah ini. Ada seorang pria, sebut saja namanya Seth. Ah, kasus set? Iya. Kalau dilihat dari profil, dia ini paket komplit. Pintar, akademisi sukses, kepribadiannya juga asyik. Tapi dia frustrasi setengah mati karena nggak nemu-nemu pasangan. Klasik. Klasik banget. Dia tinggal di kota universitas yang kecil, jadi ya pilihannya itu-itu lagi. Di kantor ada aturan dilarang pacaran sama rekan kerja, jadi satu pintu lagi tertutup. Makin sempit ya dunianya. Banget. Akhirnya dia coba ikut-ikutan acara buat para lajang. Dan disinilah bagian yang paling canggung. Dia pernah gabung klub mendaki. Tapi ternyata Nggak ada satu orang pun di sana yang beneran suka mendaki kan? betul, semuanya datang dengan agenda tersembunyi. Nah, itu dia poinnya. Mereka berasumsi, oh, orang yang suka mendaki pasti orangnya baik, tangguh, cinta alam, dan sifat-sifat positif lainnya. Jadi mendakinya sendiri cuma jadi kedok. Cuma jadi sinyal. Aktivitasnya jadi kehilangan makna. Rasanya jadi nggak tulus gitu ya. Tepat. Nah, sumber ini bilang masalah yang dihadapi Seth ini bukan cuma kesialan pribadi. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar. Oke, apa itu? Sumber ini menyebutnya kegagalan pasar. Ini istilah ekonomi, tapi gampang kok dipahaminya. Coba jelaskan. Kegagalan pasar itu terjadi kalau ada pembeli dan penjual yang potensial cocok. Tapi karena satu dan lain hal, mereka nggak bisa ketemu. Dalam konteks kencan, artinya ada banyak orang yang sebenarnya bisa jadi pasangan serasi, tapi pasar yang ada sekarang nggak efisien buat mempertemukan mereka. Oh, jadi pasarnya ada tapi rusak. Gitu Ya. ya. Bukan karena orangnya nggak ada, tapi jalannya yang nggak ada. Terus kalau dulu gimana? Sebelum ada aplikasi-aplikasi ini? Nah, sumber ini membandingkannya dengan peran Yenta atau mak comblang tradisional. Mak Comblang? Betul, mereka ini bukan sekedar perantara. Mereka itu pencipta pasar atau market maker yang super efisien. Kenapa bisa dibilang efisien? Karena seorang Yenta yang jago, itu nggak cuma lihat data permukaan. Dia paham nuansa kepribadian, latar belakang keluarga, bahkan apa yang seseorang inginkan tapi nggak pernah mereka ucapkan. Jadi mereka punya database di kepala yang kayak akan konteks ya? Tepat. Pasar digital modern dengan segala algoritmanya belum bisa meniru intuisi dan pemahaman mendalam seorang Yenta. Jadi Yenta ini semacam algoritma manusia yang super canggih. Tapi kan kalau dipikir-pikir secara logika situs kencan online seharusnya bisa jadi mak comblang super kan? Harusnya. Database-nya jutaan orang, filternya lengkap, harusnya ini jadi solusi paling efisien yang pernah ada. Harusnya. Tapi disitulah letak masalah fundamentalnya. Kelemahannya adalah platform ini mereduksi manusia jadi sekumpulan atribut yang bisa dicari. Tinggi badan, pendapatan, hobi, zodiak. Kita semua diubah jadi daftar belanjaan. Jadi kayak milih barang di e-commerce ya. Filter harga dari terendah ke tertinggi, filter merek, filter rating bintang 5. Kita centang semua kotaknya berharap dapat produk yang sempurna. Persis. Dan sumber ini ngasih dua analogi yang bagus banget buat nunjukin
Kenapa cara berpikir daftar belanjaan ini keliru? Analogi pertama adalah membeli komputer. Oke. Bayangkan, Anda mau beli laptop, terus Anda cuma lihat daftar spesifikasinya. RAM 16 GB, prosesor Core i7, SSD 1 tera. Angkanya kelihatan bagus kan? Kelihatan kenceng. Tapi spesifikasi itu sama sekali nggak ngasih tahu Anda gimana rasanya pakai laptop itu. Apa keyboardnya nyaman buat ngetik? Apa layarnya bikin mata cepat lelah? Pengalaman penggunaan itu sesuatu yang sama sekali beda dari daftar spek. Bener banget. Saya pernah beli mouse gaming dengan spek dewa, tapi ternyata nggak nyaman di genggaman tangan saya. Akhirnya ya nggak kepake. Jadi, spek bagus nggak jaminan pengalaman bagus. Tepat sekali. Analogi kedua adalah kalkulator dana pensiun. Anda masukkan umur, gaji, pengeluaran, lalu kalkulatornya bilang, Anda butuh 5 miliar rupiah untuk pensiun nyaman. Angka yang besar. Besar, tapi abstrak. Dingin dan nggak punya makna emosional. Anda nggak bisa merasakan atau membayangkan gaya hidup seperti apa di balik angka itu. Angka itu nggak bisa menerjemahkan pengalaman nyata dari secangkir kopi hangat di teras rumah di pagi hari tanpa harus mikirin kerjaan. Oke, saya nangkap. Jadi ini masalah data versus pengalaman. Profil kencan online itu penuh dengan data, tapi sama sekali nggak bisa ngasih gambaran tentang pengalamannya. Betul. Kita nggak tahu gimana rasanya ngobrol sama dia sambil minum kopi, apa selera humornya nyambung, atau gimana cara dia ngomong ke pelayan restoran. Nggak ada filter buat chemistry-nya, kan? Dan itulah jurang pemisahnya. Chemistry, cara orang membuat kita merasa nyaman, cara mereka tertawa, itu semua adalah bagian dari pengalaman. Dan platform saat ini didesain untuk mencari data, bukan untuk memfasilitasi pengalaman. Makanya seringkali terasa dangkal dan melelahkan. Nah, kalau pendekatan daftar atribut ini salah, terus apa dong solusinya? Disinilah sumber Anda ngebahas sesuatu yang menurut saya jenius. Oh ya? Ada sebuah eksperimen kencan virtual dengan pendekatan yang benar-benar dibalik. Tujuannya bukan mencocokkan data, tapi menciptakan pengalaman bersama dari nol. Foto-foto liburan dan daftar hobi, para peserta ini cuma jadi lingkaran merah. Itu benar-benar membalikkan semua yang kita tahu tentang kencan online? Betul, idenya radikal. Gimana cara kerjanya? Jadi begini, setiap peserta diwakili oleh bentuk geometri sederhana. Misalnya lingkaran merah Anda, dan mungkin saya segitiga biru. Kita semua ada di dalam sebuah ruang virtual 2 dimensi, kayak kanvas kosong. Oke. Di dalam ruang itu, tersebar berbagai macam objek. Ada klip dari film-film terkenal, ada gambar karya seni, ada kutipan-kutipan menarik, ada foto pemandangan, macam-macam. Menarik. Peserta bisa menggerakkan avatarnya, lingkaran atau segitiga tadi, untuk menjelajahi objek-objek ini. Nah, kuncinya di sini. Semua gerakan kita bisa dilihat oleh peserta lain secara real time. Oh, Jadi, orang lain bisa lihat, oh lingkaran merah itu berhenti lama di depan klip film komedi, terus dia pindah ke kutipan dari penulis fiksi ilmiah. wow. Jadi kita nggak baca bionya, tapi kita nonton perilakunya secara langsung. Ini kayak lagi di museum atau galeri seni bareng orang asing ya? Persis. Kita bisa lihat dia tertarik sama lukisan yang mana, berapa lama dia berdiri di depannya. Itu saja sudah ngasih informasi banyak tentang seleranya. Tepat sekali. Ini menciptakan kesempatan untuk mengamati minat dan rasa penasaran seseorang secara organik, bukan lewat deskripsi yang sudah mereka siapkan baik-baik di profil. Terus interaksinya gimana? Kalau dua bentuk, misalnya lingkaran merah Anda dan segitiga biru orang lain, berhenti berdekatan di depan objek yang sama, katakanlah sebuah karya seni abstrak, maka sebuah jendela obrolan akan muncul. Jadi bisa langsung ngobrol. Dan percakapannya pun jadi punya konteks. Suka juga ya sama lukisan ini? Ini mengubah segalanya. Jadi pengalaman bersamanya tercipta bahkan sebelum ngobrol. Dan ini membawa kita ke sebuah wawasan kunci dari sumber ini, kan? Benar. Wawasan kuncinya adalah perilaku yang ditunjukkan jauh lebih jujur daripada preferensi yang dinyatakan. Maksudnya? Semua orang bisa menulis di profilnya, suka traveling dan nonton film. Itu nggak ada artinya. Tapi apa yang benar-benar Anda perhatikan saat tidak ada yang bertanya? Itulah data yang sesungguhnya. Eksperimen ini menggeser fokus dari deskripsi diri menjadi demonstrasi diri. Ide ini keren banget sih. Tapi saya jadi kepikiran, kira-kira ada kelemahannya nggak ya? Bisa nggak sih sistem ini diakali? Tentu. Misalnya, ada yang sengaja berhenti lama di depan klip film art house biar kelihatan intelek, padahal aslinya sukanya nonton sinetron.
Itu pertanyaan yang valid. Tentu saja, setiap sistem bisa diakali. Seseorang bisa saja berakting, tapi setidaknya itu butuh usaha lebih daripada sekedar mengetik kebohongan di profil. Oke, masuk akal. Dan yang kedua, perilaku itu lebih holistik. Anda bisa lihat pola gerakannya, seberapa cepat dia pindah dari satu objek ke objek lain, apakah dia fokus atau gampang terdistraksi. Dan akhirnya, kepura-puraan itu kemungkinan besar akan terungkap saat percakapan yang sebenarnya dimulai. Jadi ini bukan sistem yang sempurna, tapi sebuah langkah ke arah yang jauh lebih baik. Betul, karena memprioritaskan pengalaman bersama di atas data statis. Nah, eksperimen tadi kan soal gimana kita menilai orang lain, tapi ada sisi lainnya yang nggak kalah penting, Apa itu? yaitu gimana pasar ini akhirnya bikin kita menilai diri kita sendiri. Sumber ini membahas bagaimana kita beradaptasi dengan posisi kita di pasar kencan. Konsep utamanya disebut perjodohan asortatif atau assortative mating. Oh, jadi kayak kita cenderung nyari pasangan yang selevel gitu ya, baik dari segi penampilan, pendidikan, atau status sosial. Tepat sekali. Kita secara nggak sadar mengukur diri sendiri, terus mencari yang kira-kira setara. Itu kecenderungan alami manusia. Oke. Tapi pertanyaannya, gimana kalau seseorang merasa dirinya, katakanlah, nggak masuk kategori paling menarik secara konvensional? Nah, itu dia. Disinilah sumber tersebut ngebahas sebuah strategi psikologis yang sangat menarik. Namanya strategi anggur asam. Ini diambil dari fabel Aesop. Ah, saya tahu cerita itu, tentang rubah yang nggak bisa mencapai buah anggur, terus dia pergi sambil bilang, oh anggurnya juga pasti masem. Jadi dia merendahkan apa yang nggak bisa dia dapatkan. Betul. Dan itu adalah mekanisme penyesuaian diri yang kuat. Dalam konteks kencan, kalau Anda merasa nggak bisa mendapatkan pasangan yang paling menarik secara fisik, si anggur yang tergantung tinggi itu, Anda mulai meyakinkan diri sendiri bahwa Anda sebenarnya nggak menginginkannya. Ini menarik banget. Di satu sisi kedengarannya kayak penyangkalan atau bahkan rasa iri, tapi di sisi lain bukankah ini juga bisa dilihat sebagai proses pendewasaan? Gimana maksudnya? Ya, kita berhenti mengejar sesuatu yang mungkin dangkal dan mulai benar-benar menghargai kualitas lain yang lebih dalam, kayak kecerdasan atau kebaikan hati. Apakah sumbernya membedakan antar keduanya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ya, sumbernya melihatnya dari dua sisi. Ini bisa jadi mekanisme pertahanan diri yang negatif, tapi bisa juga jadi bentuk kebijaksanaan dan pendewasaan. Anda mulai mengubah prioritas. Jadi kita bilang ke diri sendiri, Penampilan fisik itu nggak sepenting selera humor atau kecerdasan emosional. Pergeseran prioritas ini adalah bentuk adaptasi psikologis terhadap realitas pasar. Ini cara otak kita melindungi diri dari kekecewaan, tapi juga cara kita tumbuh untuk menghargai hal-hal yang lebih substansial. jadi bukan cuma penyangkalan murni ya. Bukan. Penulis sumber ini bahkan menghubungkannya dengan pengalaman pribadinya, di mana ia harus mengevaluasi kembali citra dirinya dan apa yang ia cari dari pasangan setelah mengalami cedera parah yang mengubah penampilannya. Itu bukan penyangkalan, itu adalah adaptasi yang mendalam terhadap kenyataan baru. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Rasanya masalah utama pasar kencan modern ini sebenarnya bukan kekurangan pilihan. Pilihannya jutaan. Betul? Masalahnya adalah kita dikasih jenis informasi yang salah. Kita dibanjiri data mentah, tinggi badan, pekerjaan, hobi. Padahal yang kita butuhkan untuk menilai kecocokan itu adalah konteks dan pengalaman. Tepat. Kita disuguhi daftar spesifikasi, padahal yang kita cari adalah perasaan saat menggunakannya. Dan pelajaran ini jauh lebih luas dari sekedar dunia kencan. Maksudnya? Sumber-sumber ini nunjukin kegagalan serupa di banyak pasar lain. Coba pikirkan asuransi. Polis asuransi itu penuh dengan istilah teknis seperti deductible, copay, premi, itu semua data. Iya, bikin pusing bacanya. Padahal yang sebenarnya ingin kita beli adalah pengalaman rasa aman. Pertanyaan kita bukan berapa deductible saya, tapi kalau rumah saya kebakaran, keluarga saya bakal aman ya? Bener juga. Kegagalan pasar ini pada intinya adalah kegagalan dalam menerjemahkan data menjadi pengalaman manusia yang relevan. Oke, jadi pergeseran dari data ke pengalaman ini bisa diterapkan di mana-mana. Pembahasan kita hari ini kan tentang gimana situs kencan bisa jadi lebih baik. Tapi ini ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Silakan. Kalau platform-platform ini benar-benar mulai mendesain untuk menciptakan pengalaman bersama, bukan cuma profil yang bisa dicari-cari, aktivitas virtual seperti apa yang menurut Anda paling efektif untuk mengungkap kepribadian seseorang? Pertanyaan yang menarik. Apa cukup dengan melihat selera film mereka seperti di eksperimen tadi?
tadi? Atau mungkin dengan melihat bagaimana mereka bereaksi saat mencoba memecahkan teka-teki yang sulit bersama-sama? Kalau Anda yang jadi desainernya, perjalanan kano virtual seperti apa yang akan Anda ciptakan untuk menguji kecocokan sejati?